Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 191 sampai bab 195, dari buku yang kedua. Bab 191, melarikan diri, bahaya. Yulang mengatupkan giginya yang berlumuran darah. Matanya hampir menyemburkan api. Sebagai seorang ahli generasi muda yang ketenarannya tersebar luas, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan ditikam dari belakang oleh orang-orang dari sekte elemental. Namun sekarang, dia hanya bisa menyaksikan hewan peliharaan jiwanya dikeroyok. Ah! Sebuah teriakan terdengar dan pelatih hewan peliharaan jiwa wanita Feng Ya akhirnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam serangan yang dikepung. Perutnya tertusuk oleh iblis petir ungu, dan tubuhnya langsung jatuh ke dalam genangan darah. Feng Ya, seluruh wajah Yulang dipenuhi urat-urat. Melihat wanitanya sendiri mati mengenaskan di bawah hewan peliharaan jiwa lawan, dia sudah hampir gila. Tidak peduli seberapa keras Yulang berjuang, Feng Ya tetap tidak bisa lolos dari bencana ini. Setelah dia jatuh ke dalam genangan darahnya, api jahat iblis api jahat segera mendarat padanya dan dengan cepat membakar tubuhnya menjadi debu. Yulang merasa hatinya tercabik-cabik saat menyaksikannya. Kemarahan yang mengancam akan meledak dari tubuhnya semuanya terkumpul di matanya yang merah. Beng! Tiba-tiba, mata Yulang pecah, mengeluarkan darah dari matanya. Pada saat yang sama, tubuhnya diselimuti oleh energi khusus. Energi ini tiba-tiba menghantam harimau bersayap es dan membuat harimau bersayap es tahap ke-7 terlempar. Cepat, serang dia! King Li tidak menyangka Yulang memiliki teknik jiwa penghancur diri seperti itu, dan dia dengan cepat meraung ke arah yang lain. Hewan peliharaan jiwa tipe serangga emas peringkat raja itu memancarkan cahaya dan menyerbu keluar dari lingkungan sekitar, segera berlari ke arah pemiliknya. Yulang telah kehilangan kedua matanya, dan dia tidak dapat menentukan arah, tetapi saat merasakan hewan peliharaan jiwanya mendekat, dia pun segera melompat ke tubuh Raja Serangga. Hau! Singa bersayap pedang petir juga tahu bahwa pemiliknya dalam bahaya, jadi ia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan gabungan dari beberapa hewan peliharaan jiwa dunia unsur. Singa ungu itu melompat tinggi, tetapi langsung ditelan oleh energi berwarna berbeda. Dengan ledakan dahsyat, harimau bersayap pedang petir tahap ke-8 hancur berkeping-keping. Berbaring di atas Raja Serangga Emas, wajah Yulang langsung memucat, dan matanya yang berdarah lagi-lagi mengeluarkan dua garis air mata darah. Di seberang gunung, Chu Mu duduk tidak jauh dari pintu masuk dan, saat dia tengah bermeditasi dengan tenang, dia segera menyadari adanya tanda-tanda getaran dari dalam gua. Apa yang terjadi? Chu Mu menatap jauh ke dalam gua dan bertanya sambil menunjukkan kebingungan. Oh, mungkin mereka bertemu dengan beberapa hewan peliharaan jiwa yang menghalangi dan telah bertempur. Lubang ini memiliki banyak cabang, jadi pasti ada beberapa yang belum dibersihkan sepenuhnya. Chu Mu hanya mengangguk sebagai tanda sopan, jelas-jelas tidak percaya pada Zheng Linshan. Kalian duduklah di sini dan beristirahat sebentar. Aku akan masuk untuk melihat. Mungkin mereka berjalan ke arah yang salah. Zheng Linshan melanjutkan. Chu Mu masih mengangguk. Kalian tunggu saja di sini, berhati-hatilah untuk tidak berjalan sembarangan. Jika kalian berjalan ke arah yang salah, itu tidak akan baik. Zheng Linshan menambahkan secara khusus sebelum berjalan ke dalam gua. Melihat Zheng Linshan perlahan menghilang ke dalam gua, wajah Chu Mu jelas berubah. Ada apa? Ye Qingzi melihat mata Chu Mu sudah menunjukkan kedinginan dan bertanya dengan lembut. Kemungkinan ketiga terjadi, kata Chu Mu dengan tenang. Ye Qingzi tidak tahu apa kemungkinan ketiga ketika Chu Mu menyebutkannya sebelumnya, jadi dia hanya menatap Chu Mu dengan penuh tanya, menunggu dia menjelaskan. 5 orang dari sekte elemental punya rencana. Melihat situasinya, mereka kemungkinan besar ingin berurusan dengan Yulang dan Feng Ya dari Istana Jiwa. Kata Chu Mu. Ye Qingzi langsung menunjukkan keterkejutannya, dan dia terutama melihat ke dalam gua yang dalam. Ye Qingzi mempertimbangkan dua situasi pertama, tetapi memang tidak menyangka bahwa 5 orang dari sekte elemental akan mencoba menyingkirkan Yulang dan Feng Ya. Yulang dan Feng Ya diundang ke Gunung Kristal Surgawi ini, jadi mungkin Istana Jiwa tahu mereka pergi berlatih dengan orang-orang sekte elemental. Jika mereka mengalami kecelakaan, Istana Jiwa pasti akan menganggap sekte elemental sebagai alasan pertama.
Jadi orang-orang sekte elemental seharusnya tidak menyerang mereka dengan gegabah seperti ini. Kecuali, ini semua sudah direncanakan sebelumnya. Atau orang-orang dari sekte elemental sudah merancang kematian Yulang dan Feng Ya yang tampaknya tidak disengaja sehingga tidak mungkin membuat istana jiwa mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Lalu sekarang kita, melihat situasi saat ini, Cumu dan Ye Qingzi sama-sama dalam bahaya, karena Cumu dan Ye Qingzi adalah orang asing. Untuk menyembunyikan kebenaran, jika sekte elemental benar-benar ingin membunuh Yulang dan Feng Ya, maka setelah mereka berurusan dengan mereka, mereka harus datang dan membunuh dua orang yang mengetahui kebenaran untuk mencegah berita itu bocor. Saat ini kita berada di titik tengah gunung. Jika kita terbang lurus ke bawah, kita pasti akan dikejar oleh sekelompok besar Solpet. Tidak heran King Li menatap kita dengan aneh saat melihat kita. Ternyata kita mengacaukan rencananya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Qing dan King Li sama-sama sangat kuat, dan kita tidak akan menjadi lawan mereka dalam pertarungan langsung. Tanya Ye Qingzi. Sekarang, meskipun kami tidak bisa 100% yakin, kami lebih suka percaya daripada tidak. Kami hanya bisa berjalan ke atas sekarang dan bertarung bola-balik dengan mereka, kata Cumu. Ye Qingzi mempercayai penilaian Cumu, dan dia tidak ragu lama sebelum melompat ke atas binatang impiannya untuk mengikuti Cumu di sepanjang jalan pegunungan curam yang cukup aman dan mulai mendaki. Zheng Linsan, kau melakukannya dengan baik. Saat kita kembali, aku pasti akan memberimu hadiah besar. King Li tertawa dan menepuk bahu Zheng Linsan. Zheng Linsan membuka mulutnya lebar-lebar, tampak sangat puas. Keberuntungan Zheng Linsan sangat bagus. Ketika dia meninggalkan Cumu dan Ye Qingzi, dia memanggil hewan peliharaan jiwanya sendiri karena dia menduga dia perlu bertarung. Tidak lama setelah menyelam lebih dalam, dia langsung melihat Yulang yang terluka parah dan hewan peliharaan jiwanya yang berjenis serangga tingkat raja. Ketiga hewan peliharaan jiwanya secara bersamaan menghalangi rute pelarian raja berjenis serangga itu. Awalnya Yulang memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kemunculan Zheng Linsan membuatnya kehilangan harapan terakhirnya. Ketika keempat orang lainnya menyusul, hewan peliharaan jiwa tingkat raja milik Yulang juga terbunuh, dan ia akhirnya mati di bawah cakar harimau bersayap es. Haha, kristal jiwa raja tipe serangga tingkat 8. Ketika Zhang Qin memberitahu hewan peliharaan jiwanya sendiri untuk mencabik-cabik hewan peliharaan jiwa tipe serangga milik Yulang, dia langsung menemukan harta karun. Kristal jiwa tingkat raja serangga tingkat 8 bernilai 30 juta emas. Mampu membunuh hewan peliharaan jiwa Yulang dan Feng Ya, nilai kristal jiwa yang mereka peroleh bukanlah jumlah yang kecil. King Li langsung mengambil cincin spasialnya dari Yulang dan mulai melihat-lihat untuk mencari kalau-kalau ada sesuatu yang berharga di sana. Orang ini, tidak ada apa-apa selain obat-obatan untuk pertempuran di alam liar dan beberapa barang yang sangat murah. Sepertinya barang-barang berharga yang dia simpan di istana jiwa. King Li meludah ke tanah dan berkata dengan marah. Semua perlengkapan jiwa dihancurkan sendiri olehnya. Itu benar-benar membuatku ingin menodai tubuhnya lagi. Zhang Qian menendang mayat Yulang yang berdarah. Tidak ada yang bagus lagi, berhentilah mencari. Ada hal lain yang harus dilakukan. King Li melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka mencari mayat-mayat itu. Zheng Linsan, di mana kedua orang itu? King Li bertanya dengan ekspresi muram. Penampilan Cumu dan Ye Qingzi memang di luar dugaan King Li. Untungnya, dia mengubah rencananya sesuai dengan situasi, dan mengirim mereka pergi sehingga dia tidak akan kehilangan kesempatan ini untuk membunuh Yulang dan Feng Ya. Yulang adalah putra dari kepala istana jiwa ketujuh. Jabatannya di istana jiwa sangat tinggi, jadi biasanya tidak ada yang berani menyentuhnya. Jika dia tidak mengurus kejadian setelahnya, sekte elementalnya pasti tidak akan terbebas dari kesalahan. Mereka masih menunggu dengan bodoh di luar. Zheng Linsan tertawa. Kali ini Zheng Linsan benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menyingkirkan kedua orang itu, dan dia akan mendapat imbalan besar. Baiklah, King Li mengangguk puas. King Li, Cumu itu adalah bawahan Tuan Muda Istana Jiwa. Jika mereka membunuhnya, apakah kita akan menyeret Tuan Muda Istana Jiwa? Tuan Muda bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu.
Zhang Qing berkata dengan suara pelan. Kita sudah sampai pada tahap ini. Jika kita tidak membunuhnya, kita semua akan mati. Kita tidak bisa terlalu peduli lagi. Lanjutkan saja seperti yang direncanakan, dan hadapi mereka seperti kita hadapi Feng Ya dan Yulang. Kekejaman melintas di mata King Li. Kalau begitu, hanya itu yang bisa kita lakukan. Zhang Qing mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan tersenyum. Gadis itu adalah saudara perempuan orang itu dan dia adalah seseorang yang diinginkan Tuan Muda. Jika kita menangkapnya hidup-hidup, mungkin Tuan Muda akan lebih bahagia. Ya, tangkap dia hidup-hidup. Bentuk tubuh wanita itu sungguh spektakuler. Sepanjang jalan aku berpikir bahwa, jika kita menyingkirkan Yulang dan Feng Ya, mungkin kita bisa. Zheng Linsan mengangguk dengan sangat bersemangat, matanya penuh nafsu. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajah Zheng Linsan, menyadarkannya dari lamunannya. Sampah tak berguna, beraninya kau memikirkan wanita yang diinginkan Tuan Muda itu. Geram King Li. Aku tidak berani. Zheng Linsan segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara banyak. Sebenarnya, King Li dan Zhang Qing juga sangat tertarik pada wanita cantik itu. Terutama karena mereka sudah diambang pembunuhan, mereka berpikir untuk membiarkan Feng Ya hidup sebentar dan bermain dengannya sebelum membunuhnya. Namun, King Li dan Zhang Qing sama-sama orang yang kejam. Mereka tahu bahwa pikiran seperti itu dapat merusak gambaran yang lebih besar, jadi mereka dengan tegas membunuh Feng Ya tanpa memberinya kesempatan untuk memanggil hewan peliharaan jiwanya. Adapun Ye Qingzi, King Li dan Zhang Qin pasti harus mengikuti perintah Tuan Muda dan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke kota Li. Bahkan jika dia memiliki keinginan jahat, dia harus menekannya. Hal yang memalukan, di mana mereka? King Li menamparkan wajah Zheng Linsan dengan keras. Zheng Linsan menatap pintu masuk gua yang kosong dan memegang sudut mulutnya yang berdarah dan berkata dengan takut dan gentar, aku sudah bilang pada mereka untuk tidak berjalan sembarangan. Mereka mungkin sedang bergerak di sekitar sini. Mungkinkah mereka sudah menyadarinya? Zhang Qin melihat sekeliling dan tidak menemukan Cumu dan Ye Qingzi sama sekali. Mereka hanya bisa mensubscribe channel Novel Donghua dan berjalan di jalan ini. Tidak peduli apakah mereka menuruni bukit atau jalan lain, pasti akan ada klan hewan peliharaan jiwa yang tinggal di jalan itu. Ayo kita semua pergi dan mengejar ke depan. King Li berkata dengan dingin. Bab 192, Kelompok Penjaga Batu Licik. Kegelapan perlahan menghilang oleh sinar fajar. Seberkas sinar matahari menembus kabut dan jatuh ke puncak gunung kristal surgawi. Namun, ketika puncaknya seharusnya memantulkan berbagai jenis cahaya mineral, kini puncak itu diselimuti aura gelap pekat yang aneh yang perlahan melahap cahaya. Tidak. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh panjang yang memekakkan telinga dari puncak gunung kristal surgawi, menyebabkan seluruh gunung di bagian atas bergetar hebat bersamanya. Pecahan-pecahan batu jatuh dari atas gunung yang curam. Ketika Cumu mendongak, matanya menatap awan hitam pekat. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah hatinya tiba-tiba tertutup bayangan juga. Ye Qingzi menunggangi binatang impian berjubah ungu dan melompat di sepanjang gunung yang curam. Di setiap titik pendaratan, bebatuan gunung tampak mengendur, seolah-olah saat binatang impiannya melangkah lebih keras, bebatuan itu akan berguling ke bawah. Aku bahkan tidak tahu makhluk apa yang ada di gunung kristal surgawi itu. Cumu menatap awan-awan yang berkumpul dan berkata dengan alisnya berkerut. Pasti sangat sulit untuk dikalahkan. Kita harus memikirkan cara untuk membebaskan diri dari situasi ini, kata Ye Qingzi. Jika lebih tinggi lagi, mereka pasti akan menyentuh wilayah Raja Gunung Kristal Surgawi. Di belakang mereka, 5 orang dari Sekte Elemental mengejar. Itu benar-benar situasi yang buruk dari kedua arah. Cumu menunggangi Night Thunder Dream Beast miliknya dan, dengan sekali lompatan, hampir tergelincir. Beruntung ada bayangan di bawahnya, menyebabkan Night Thunder Dream Beast dapat sejenak melayang di udara dan kembali ke posisinya di tebing curam. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Qingzi berdiri di tanah yang tinggi dan menatap Cumu, bertanya dengan khawatir. Tidak masalah. Cumu menggelengkan kepalanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Qingzi. Pada saat ini,
Ingatan Cumu tiba-tiba menangkap riak kecil kehidupan di dinding batu tempat Ye Qingzi berada. Sepasang mata muncul aneh di belakang Ye Qingzi. Mata ini sepenuhnya tertanam di bebatuan, berkedip menakutkan, menatapnya dengan niat berburu. Qingzi, hati-hati, di belakangmu. Cumu segera memperingatkan Ye Qingzi. Sinar kematian. Reaksi Night Thunder Dream Beast juga cepat. Sinar kematian dengan cepat terbentuk di mulutnya, dan melesat ke arah hewan peliharaan jiwa yang menggeliat di belakang Ye Qingzi. Setelah binatang mimpi berjubah ungu milik Ye Qingzi menyadari bahayanya, ia berulang kali melompat dan mendarat dengan anggun di batu datar lainnya. Hong! Sinar kematian segera terbang menuju bebatuan di belakang Ye Qingzi. Hewan peliharaan jiwa yang tersangkut di bebatuan itu tiba-tiba mencabut tubuhnya dari bebatuan dan menebas sinar kematian binatang mimpi guntur malam dengan cakar batunya yang panjang dan seperti kait. Deatrai memiliki kekuatan yang dahsyat. Ketika cakar-cakar yang seperti batu itu menerjang, Deatrai diam-diam berubah menjadi energi yang tidak berdaya dan menghilang. Huhuhuhuhu. Di atas sana, angin kencang bersiul di dekat telinga, mengacak-acak rambut Ye Qingzi. Ye Qingzi berbalik, dan melihat ke arah hewan peliharaan jiwa yang muncul dari bebatuan. Melihat bentuk tubuhnya yang aneh, bahkan dia pun menarik napas. Ini adalah hewan peliharaan berjenis batu yang seluruhnya terbuat dari batu berwarna coklat tua. Namun, ia memiliki cakar yang panjang dan lebih tajam daripada kebanyakan hewan peliharaan berjenis binatang. Cakarnya setidaknya sepanjang setengah meter, seolah-olah seluruh lengannya hanya terdiri dari cakar. Ye Qingzi telah melihat cukup banyak soul pet, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat soul pet berjenis batu. Segera, dia membuat Purple Robot Dream Beast miliknya mengeluarkan teknik tipe petir terhadap soul pet berjenis batu ini. Li Tua, apa benda ini? Cumu juga tidak mengenali hewan peliharaan jiwa berjenis batu ini, jadi saat dia memberitahu Night Thunder Dream Beast untuk menyerang, dia bertanya. Ini adalah Crafty Rock Guard, soul pet tingkat prajurit yang berkelompok dan bergantung pada soul pet yang kuat. Pertarungan satu unit soul pet ini tidak terlalu kuat. Li Tua segera menjelaskan. Fase ketujuh tahap kelima, penjaga batu licik. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Cumu segera memberikan informasi itu kepada Ye Qingzi. Ye Qingzi mengangguk. Tepat saat dia hendak membiarkan binatang mimpi berjubah ungu melancarkan serangan kilat, dia tiba-tiba merasakan denyut aneh di belakangnya. Sepasang mata tiba-tiba muncul di hadapan binatang mimpi berjubah ungu milik Ye Qingzi, dan aura batu yang berat menyelimutinya, menyerang wajahnya bagai badai pasir. Ah! Ye Qingzi menjerit dan, tanpa bereaksi, binatang impiannya dan dia terhempas oleh energi batu ini, terlempar jauh ke udara yang penuh badai. Mo Xie. Melihat Ye Qingzi terjatuh, hati Cumu menegang, dan dia segera memanggil Mo Xie. Saat totem api kerajaan mulai terbakar, Cumu dengan cekatan melompat dari punggung binatang mimpi guntur malam ke punggung Mo Xie, yang baru saja melompat keluar dari totem. Totem itu tergantung di udara. Ketika Mo Xie melesat keluar, dia segera mengeluarkan flame step, dan keempat kakinya terus-menerus membuat lingkaran api saat dia mengejar Ye Qingzi yang jatuh. Naik angin naga. Kekuatan mental Ye Qingzi sangat kuat. Dalam proses terjun bebas yang menakutkan, dia masih bisa sepenuhnya melantunkan mantra teknik jiwa. Saat mantra itu selesai, angin tak berbentuk melingkari tubuh Ye Qingzi dan mengangkat binatang mimpi berjubah ungu dan dirinya ke udara. Pada saat ini, Cumu dan Mo Xie juga baru saja tiba, jadi Ye Qingzi mendarat tepat di pelukan Cumu. Tubuhnya yang harum memiliki kontak paling intim dengan dada Cumu. Binatang mimpi berjubah ungu sendiri memiliki kemampuan untuk melangkah di udara, tetapi karena disergap oleh penjaga batu licik, kakinya terluka, dan tidak dapat melangkah di udara. Mo Xie dengan tepat menggunakan ekornya untuk menggulung binatang mimpi berjubah ungu. Api kerajaannya berkobar keluar, Mo Xie menciptakan busur api di udara saat dia kembali ke dinding gunung. Apakah kamu baik-baik saja? Cumu memeluk Ye Qingzi sambil bertanya dengan khawatir. Aku sedikit tergores. Mata Ye Qingzi berkedip karena malu, dan dia dengan cepat berusaha melepaskan diri dari pelukan Cumu untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan muda, saya sudah bilang kemampuan bertarung satu unitnya tidaklah kuat,
Tetapi makhluk-makhluk ini biasanya muncul dalam kelompok, dan mereka selalu suka membela pemiliknya, kata Li Tua. Cumu terlalu malas untuk mengganggu Li Tua yang tidak segera menjelaskannya. Melihat ke atas dan ke bawah, dia tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya ada banyak mata di sepanjang dinding batu gunung. Sepasang mata muncul di tebing terjal, dan semua mata dingin mereka terfokus pada Cumu dan Ye Qingxi. Perasaan ditatap ini terasa seolah-olah mereka jatuh di tengah kerumunan organisme yang marah dan lapar, menyebabkan mereka sedikit menggigil. Mata mereka berkedip, pertama cakar batu yang tajam, lalu tubuh mereka, sebelum mereka perlahan-lahan menarik diri dari dinding. Batu-batu kecil itu berserakan tak beraturan, jatuh dari ketinggian hampir 1000 meter di atas gunung. Semakin banyak penjaga batu crafty yang keluar dari bebatuan dan perlahan berdiri di antara bebatuan, seolah melayang. Dalam waktu singkat saat Cumu dan Ye Qingxi mengambil napas, mereka berdua dikelilingi oleh setidaknya 30 penjaga batu licik. Sepasang mata batu mereka semua menatap keduanya, penuh permusuhan. Pasir dan batu di dekatnya mulai bergerak dan berguncang. Karena terpengaruh oleh 30 aura batu crafty rock guard, pasir dan batu di dekatnya mulai mengambang. Karena terpengaruh oleh 30 aura batu crafty rock guard, pasir dan batu di dekatnya mulai mengambang, seolah-olah dikendalikan oleh telekinetik. Cumu dan Ye Qingxi mengernyitkan dahi hampir bersamaan. Mereka saat ini berada di lereng yang sangat curam. Meskipun gunung itu tidak sepenuhnya tegak lurus, satu-satunya pijakan adalah bebatuan yang tidak rata dan terjal, dan ruangnya sangat terbatas. Jika mereka bertarung dalam situasi seperti itu, banyak hewan peliharaan jiwa mereka akan sangat terbatas dan tidak dapat melepaskan potensi penuh mereka. Qingxi, lari. Dalam situasi ini, bertarung dengan para pengawal batu licik ini pada dasarnya sama saja dengan bunuh diri. Satu-satunya hewan peliharaan jiwa yang dapat ditunggangi Ye Qingxi tampaknya hanyalah binatang mimpi berjubah ungu, tetapi kakinya telah terluka. Dan sangat sulit untuk bergerak dengan mudah di antara tebing-tebing batu ini. Cumu tentu saja telah mempertimbangkan hal ini, dan dia segera membiarkan Night Thunder Dream Beast mundur sambil menggendong Ye Qingxi. Bong, bong, bong. Tiba-tiba, 3 paku batu setinggi 10 meter muncul di antara tebing batu, seolah-olah tombak besar dilemparkan ke arah Mo Xie. Mo Xie segera menyadari hal ini. 9 ekornya mulai berputar dan saling terkait, berkembang menjadi seperti awan. Membingungkan 9 ekor. 3 paku batu itu dengan cepat menembus 9 ekor Mo Xie, namun seolah-olah menembus awan, tanpa efek yang jelas. Saat Mo Xie membuka ekornya, dia dan Cumu sudah muncul di titik yang lebih tinggi di gunung berbatu. Hui! Percikan cahaya mulai bersinar di antara tanduk mimpi Night Thunder Dream Beast. Ketika Ye Qingxi jatuh terlentang, kilat Night dengan cepat menyebar ke segala arah, menghancurkan semua batu selebar 1 meter yang datang ke arah mereka. Setelah Ye Qingxi tenang, dia segera mulai merapal mantra, membawa binatang mimpi jubah ungu yang terluka kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya, dan dia juga memanggil hewan peliharaan utamanya. Peri Iblis Api Es. Peri Iblis Api Es milik Ye Qingxi telah jelas mengalami penguatan item jiwa dari es dan api, dan telah mencapai tahap kelima fase ke-7. Diagram penghancur api es. Peri Iblis Api Es memiliki kemampuan untuk mengapung. Setelah dipanggil oleh Ye Qingxi, Peri Iblis Api Es segera mulai melantunkan mantra, dan mulai mengeluarkan jurus yang sangat kuat, diagram penghancur api es. Diagram penghancur api es. Teknik tipe api tipe es tingkat 7. Tingkat penguatan Peri Iblis Api Es milik Ye Qingxi jelas sangat dekat dengan banyak hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Kalau tidak mungkin ia bisa melepaskan teknik tingkat ke-7 yang begitu lengkap. Perpaduan antara es dan api, jalinan antara putih cian dan merah tua kekuatan diagram pemusnah api es jelas telah mencapai level ke-8. 3 pengawal batu crafty tidak memiliki kesempatan melawan serangan sekuat ini. Tubuh batu mereka langsung musnah dalam diagram pemusnah api es. Bab 193, Evolusi, Fase ke-7 Ning. Sambil melantunkan mantra, embun beku sedingin es berputar di sekitar tubuh Cumu. Perlahan-lahan, embun beku itu mengembun menjadi diagram es dan salju berwarna biru kehijauan di udara. Di tengah pola itu, tubuh peri udara es yang seperti permata perlahan-lahan muncul. Ning,
Susunan pedang es. Cumu memberi perintah. Peri udara es memiliki kemampuan melayang. Saat ia melantunkan mantra dalam bahasa peri, sejumlah besar batu berterbangan ke arah peri udara es. Pertahanan peri udara es telah mencapai tahap ketujuh akhir, dan proyektil terbang ini tidak dapat menimbulkan kerusakan nyata. Akan tetapi, seringkali ketika sedang melantunkan mantra tetapi terhalang oleh suatu teknik, maka teknik tersebut tidak dapat digunakan. Serangannya terlalu terkonsentrasi. Peri udara esmu belum mempelajari niat unsur tingkat tinggi. Tanpa perlindungan orang lain, dia tidak akan bisa menggunakan teknik yang efektif, kata Litua. Dari semua soul pet milik Cumu, yang bisa melayang hanyalah Ice Air Fairy dan White Nightmare. Meskipun Soul Devil Flame milik White Nightmare memberikan damage yang pasti kepada Crafty Rock Guard tersebut, Cumu harus menjaga kekuatan bertarung soul pet miliknya. Jika tidak, saat ia menghadapi Raja Heavenly Crystal Peak atau anggota Elemental Sect yang mengejarnya, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Cumu juga tahu bahwa sangat sulit bagi peri udara es untuk menggunakan apapun di bawah serangan 30 pengawal batu licik. Alasan utama mengapa dia memanggilnya adalah untuk menarik sebagian perhatian pengawal batu licik. Mosie, ayo pergi. Cumu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas saat dia berbicara kepada Mosie. Pergerakan Mosie lincah, dan hanya dengan mengambil langkah-langkah ringan di antara dinding-dinding gunung yang berbatu. Dia masih mampu menghindari serangan para pengawal batu licik itu dengan sangat baik. Cakar api kerajaan. Ketika Mosie melompat, cakarnya yang tajam dengan tegas menyapu tubuh seorang penjaga batu crafty. Tubuh penjaga batu crafty tahap ketujuh itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Api iblis yang membakar api jahat dan api darah secara bersamaan membakar tubuh batunya. Dengan menggunakan peri iblis api es sebagai pengawalnya, Ye Qingzi menunggangi binatang mimpi guntur malam, mengikuti Cumu dari dekat. Peri iblis api es milik Ye Qingzi memiliki niat unsur yang sangat kuat. Serangan penjaga batu licik tidak mampu menghalangi nyanyiannya, dan setelah menggunakan beberapa teknik, peri iblis api es berhasil membunuh dua penjaga batu licik tahap ketujuh. Ye Qingzi tidak melanjutkan pertarungan dengan bersemangat. Lagi pula, menunda lebih banyak waktu di sini akan semakin merugikan mereka. Dia menyuruh peri iblis api es untuk mengikutinya dari dekat saat dia menunggangi binatang mimpi petir malam milik Cumu, dengan cepat memanjat lebih tinggi ke atas dinding gunung. Para penjaga batu crafty mampu menggunakan teknik batu mereka untuk bergerak bebas di antara tebing dan permukaan batu. Namun, kecepatan gerak mereka sangat lambat. Beberapa lompatan terus-menerus dari Mosie dan Knight memperlebar jarak yang jauh antara mereka dan para penjaga batu crafty ini. Serangan batu yang kacau itu akhirnya jatuh di bawah kedua hewan peliharaan jiwa ini. Setelah melompat lagi, kedua soul pet itu lolos dari jangkauan serangan Crafty Rock Guard yang tahu bahwa kecepatan mereka lebih rendah. Mereka hanya bisa mengeluarkan teriakan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak bisa mengejar. Ada jalan setapak dari papan di atas. Mari kita beristirahat sebentar di sana, kata Cumu. Setelah mendaki bebatuan gunung yang sangat terjal sejauh beberapa ratus meter, ketika mereka mencapai titik yang sangat tinggi. Mereka dapat melihat tempat untuk meletakkan kaki mereka yang mirip dengan jalan setapak di tebing. Jalan setapak yang sedikit menjorok keluar dari tepi puncak gunung ini tidak terlalu lebar, dan hanya dapat menampung 2 hingga 3 orang yang berdampingan. Orang-orang seperti Mosie dan Night Thunder Dream Beast hampir tidak dapat berdiri tegak. Dari jalan setapak itu, ada dinding gunung vertikal. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak dapat melihat puncak gunung, dan yang terlihat hanyalah awan yang berada dalam jangkauan. Angin kencang bersiul di telinga mereka. Duduk di tepi jalan setapak yang sempit, ada beberapa ribu meter di bawah kaki mereka yang tergantung. Melihat ke bawah akan terlihat tubuh gunung yang terjal, dan pegunungan yang jauh di tepi pandangan mereka menggambarkan garis besar ruang yang luas dan berangin. Sekarang akan sulit, jika kita maju, para pengawal batu licik itu akan bertambah banyak. Ye Qingzi berbicara sambil menyembuhkan binatang mimpi jubah ungu miliknya. Cumu untuk sementara tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Melihat Ye Qingzi, yang rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin.
Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menemukan sepasang mata sedang menatap mereka 10 meter jauhnya di dinding batu. Masih ada pengawal batu licik di sini. Alis Cumu berkerut. Dia segera berdiri dan melepaskan ingatan jiwanya. Baru saja, ketika mereka berhenti di sini, Cumu sengaja menggunakan ingatan jiwanya untuk mencari di sekitarnya. Dia tidak menemukan aura hewan peliharaan jiwa, tetapi area yang dideteksi oleh ingatan jiwanya sepenuhnya ditutupi oleh aura tebal seperti batu. Itu membuat Cumu merasa seperti terjebak di tengah badai bintik pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, napasnya bahkan menjadi sedikit lebih sulit. Beberapa pasang mata muncul di dalam bebatuan, dan jumlahnya banyak. Di atas jalan setapak, di dalam bebatuan dan di bawah tebing batu, ada sepasang mata. Tubuh mereka perlahan-lahan keluar dari bebatuan, dan tatapan mereka yang penuh permusuhan menatap Cumu dan Ye Qingxi. Ada lebih dari 100, Ye Qingxi menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Dia melihat pelindung batu krafti berwarna hitam kecoklatan yang praktis mampu menutupi dinding gunung, dan wajahnya berubah agak tidak sedap dipandang. Jumlah pengawal batu licik yang muncul kali ini bahkan lebih banyak. Mereka mengepung Cumu dan Ye Qingxi dalam lingkaran yang tidak dapat ditembus. Bahkan jika mereka melompat turun dari puncak gunung, mereka mungkin akan menderita serangan teknik tipe batu dari lebih dari 100 pengawal batu licik. Tidak, tidak, tidak. Seperti batu-batu yang saling bertabrakan, lebih dari 100 penjaga batu kerajinan berteriak marah secara bersamaan. Gunung itu bahkan mulai berguncang, dan pecahan-pecahan batu di atas jalan setapak berguling turun dari atas. Hong 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 hong. Dari atas, batu-batu yang berjatuhan dari atas yang jumlahnya jauh lebih banyak dari orang-orang itu mensubscribe channel Novel Donghua dan memantul beberapa kali dan menyapu sedikit batu pasir. Batu-batu itu menggelinding ke jalan setapak, memecahkan beberapa lubang sebelum jatuh di bawah puncak gunung yang dasarnya tidak terlihat. Mo Xie, lindungi kami. Ning, lawan. Cumu langsung memberi perintah. Pelindung layar air, Ye Qingxi memberi perintah kepada peri iblis api es sebelum melantunkan mantra teknik jiwa. Dia dengan cepat menambahkan efek pelindung layar air ke Cumu dan dirinya sendiri. Ling. Menghadapi begitu banyak penjaga batu licik, semakin sulit bagi peri udara es untuk menggunakan teknik yang kuat. Ia hanya bisa terus-menerus memadatkan dinding es, menghalangi serangan batu yang berterbangan ke arah mereka. Beng, beng. Dinding gunung itu terbelah dan tiba-tiba, paku-paku batu yang tak terhitung jumlahnya seperti tombak besar menyebar dan melesat dengan ganas secara horizontal keluar dari tubuh gunung. Jangkauannya setidaknya 10 meter, dan di jalan setapak dan dinding gunung yang vertikal, tidak ada lagi tempat untuk meletakkan kaki. Ini praktis tidak dapat dihindari. Kipas ekor 9. Mo Xie menginjak batu-batu yang berterbangan itu. 9 ekornya yang panjang dengan cepat berubah menjadi rantai ekor tebal yang dengan kejam menyapu tombak-tombak batu besar yang menusuk itu. Peng, peng, peng. Tombak-tombak batu itu langsung hancur oleh 9 ekor Mo Xie yang menyapu. Batu-batu yang pecah berhamburan dan satu demi satu, menghantam batu gunung, menciptakan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Ling. Peri udara es mengikuti dari dekat di belakang Mo Xie. Namun, setiap kali ia mencoba menggunakan susunan pedang es yang lebih kuat, ia selalu terhalang oleh serangan penjaga batu licik. Peri udara es tampak sangat marah. Namun, tepat saat peri udara es mengeluarkan teriakan marah, 5 penjaga batu krafti tiba-tiba muncul di depannya. Cakar mereka yang panjangnya setengah meter praktis menebas tubuh peri udara es pada saat yang bersamaan. Peri udara es tidak dapat menghindar tepat waktu. Meskipun hanya luka ringan yang terbuka di tubuhnya, ia terbanting keras ke dinding gunung dan tenggelam beberapa meter. Pelindung es. Ye Qingxi melihat peri udara es milik Cumu menderita kerusakan, dan dia langsung memerintahkan peri iblis api esnya untuk menggunakan teknik armor es. Kulit peri udara es secara alami memiliki pelindung kristal es dan kecuali kekuatannya ditingkatkan, teknik pertahanan lainnya tidak dapat ditumpangkan. Namun, pelindung es yang melingkari pertahanan, adalah salah satu dari sedikit teknik yang dapat ditumpangkan. Ye Qingxi jelas sangat berpengetahuan tentang hal ini. Pertahanan peri udara es telah mencapai akhir fase ke-7. Setelah efek Frost Armor ditambahkan,
kekuatan pertahanannya sudah sangat mendekati fase ke-8. Saat terbentur dinding, serangkaian serangan berikutnya hanya menyebabkan beberapa luka di kulit. Ling. Kemarahan peri udara es telah sepenuhnya terpancing. Tubuhnya masih berada di bebatuan saat ia berteriak keras. Peri udara es milik Cumu seperti anak kecil yang polos. Saat marah, Cumu dapat dengan jelas merasakan emosi marahnya terpancar di dalam hatinya. Namun, emosi ini berubah menjadi kekuatan aneh. Ling. Ning tidak melantunkan mantra, tetapi aura dingin yang sangat besar melonjak keluar dari lubang dinding batu tempatnya berada. Embun beku itu dengan cepat mengembun dan membekukan lubang berukuran lebih dari 10 meter yang telah terbentuk akibat benturannya. Selain itu, es mulai meluas dengan cepat ke dinding batu di sekitarnya. Ping, ping, ping. Tombak-tombak batu besar yang ditembakkan dari dinding batu oleh Crafty Rock Guard bertemu dengan penghalang es. Tombak-tombak itu tidak dapat menembusnya dan secara paksa ditekan oleh wilayah es beku yang terkondensasi. Cahaya istimewa perlahan muncul di tubuhnya yang berkilau dan tembus cahaya. Cahaya ini seperti pantulan dari terik matahari yang menyinari gunung es yang tak bernoda. Cahaya itu menyilaukan dan dingin. Ketika cahaya itu dilepaskan, jejak cahaya biru secara bertahap muncul pada kulit peri udara es, menerangi seluruh tubuh peri udara es yang seputih salju sehingga menjadi sangat transparan. Tubuh peri udara es bagaikan kristal yang paling sempurna tanpa cacat. Saat disinai oleh cahaya biru, efek warna putih kebiruan perlahan muncul. Evolusi. Menyaksikan perubahan tubuh peri udara es, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah Cumu. Tahap ke-7. Peri udara es akhirnya menyerap sepenuhnya efek buah salju es dan berevolusi ke tahap pertama tahap ke-7. Evolusi peri udara es tidak hanya pada kulitnya yang sedingin es. Cumu tahu bahwa kali ini, evolusinya adalah evolusi yang lengkap, karena Cumu sudah samar-samar merasakan adanya kristalisasi es jenis lain di dalam tubuhnya. Kristal es ini hanya berfermentasi di dalam tubuhnya dan belum benar-benar terbentuk. Namun, hanya butuh sedikit waktu sebelum kristal itu benar-benar muncul dan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bab 194. Jejak penghancur dingin, teknik es tingkat ke-7. Ling. Evolusi tubuh membuat peri udara es merasakan evolusi kekuatannya. Setelah mengeluarkan teriakan panjang, aura dingin yang lebih liar menyebar keluar. Beberapa Crafty Rock Guard berencana untuk mengulurkan cakar batu mereka yang panjang ke arah peri udara es. Namun, saat cakar mereka diangkat, mereka langsung berhadapan dengan serangan kekuatan dingin yang menusuk. Tubuh mereka yang berwarna coklat kehitaman ditutupi oleh embun beku yang menyebar dan, dalam beberapa detik, mereka berubah sepenuhnya menjadi patung. Mereka jatuh dari bebatuan yang tinggi di atas, dan saat mereka menabrak tepi gunung, mereka hancur berkeping-keping. Para penjaga batu yang cerdik segera menyadari bahwa kekuatan peri udara es telah meningkat drastis. Belasan penjaga batu di sekitarnya melantunkan mantra secara bersamaan, meluncurkan teknik-teknik seperti batu dengan panik ke arah peri udara es. Beng, beng, beng. Seluruh dinding batu dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil oleh belasan pengawal batu cerdik, dan tubuh peri udara es terdorong lebih dalam. Namun, setelah berevolusi, pertahanan peri udara es mencapai tahap ke-7. Ditambah lagi dengan efek Frost Armor, teknik tingkat ke-7 dari Crafty Rock Guard tidak mampu memberikan kerusakan nyata padanya. Mantra peri dilantunkan, peri udara es yang sepenuhnya tertanam di dinding batu sama sekali mengabaikan serangan penjaga batu licik itu, dan membiarkan cakar batu terbang menyerang tubuhnya. Kekuatan kemauan yang mendasar. Melihat Ning menahan serangan sambil melantunkan mantra, Cumu sangat gembira, karena peri udara es juga telah menguasai alam kemauan unsur yang lebih tinggi. Jadi, saat menggunakan teknik, ia tidak akan lagi terganggu oleh teknik tingkat rendah. Ling. Mantra peri udara es kali ini sangat panjang. Belasan pengawal batu licik melancarkan serangan setidaknya selama 3 atau 4 detik ke peri udara es sebelum mantranya akhirnya mendekati akhir. Menyaksikan nyanyiannya, Cumu mengeluarkan ekspresi heran. Dia ingat bahwa dari semua teknik tipe es milik peri udara es, tidak ada teknik tipe es yang nyanyiannya berlangsung lebih dari 2 detik. Ini adalah, tatapan mata Ye Qingzi jatuh pada tubuh peri udara es.
Dari kemegahannya dan kekuatan yang dihasilkan dari mantra, perasaan yang familiar muncul dalam diri Ye Qingxi. Akhirnya, mantra yang berlangsung selama 5 detik itu berakhir. Sejumlah besar cincin iblis dingin yang aneh muncul di tubuh peri udara es, tetapi setelah melepaskan cahaya dingin, cincin-cincin itu menghilang secara misterius. Suhu atmosfer tiba-tiba menurun. Tanpa suara, lingkaran setan dingin yang menghilang muncul secara aneh di tubuh selusin penjaga Crafty Rock, dan mengikat tubuh mereka dengan erat. Total ada 16 penjaga batu Crafty yang menyerang peri udara es. Dari ke-16 orang ini, semuanya tertahan oleh cincin iblis es dingin ini. Kristal misterius berwarna nila mengembang liar di dalam cincin setan es dingin dan, seolah seketika, membekukan penjaga batu Crafty pertama yang ditahan dengan cincin setan es dingin. Penjaga batu licik ini tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tubuh batunya benar-benar beku oleh lapisan es yang tebal. Terlebih lagi, saat penjaga batu cerdik ini berubah menjadi patung es, cincin iblis es dingin yang menakutkan tiba-tiba menyusut, dengan cepat menyatu menjadi satu titik. Beng! Saat cincin iblis es dingin menyusut dan menyatu, tubuh beku penjaga batu cerdik ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Berubah menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan ampas batu. Beng! Penjaga batu Crafty kedua yang ditangkap oleh cincin iblis es dingin langsung berubah menjadi debu. Beng! Crafty Rock Guard ketiga telah hancur lebur. Beng! Beng! 16 suara dan 16 penjaga batu Crafty diubah menjadi potongan-potongan yang hancur, satu demi satu oleh cincin setan es dingin. Angin kencang bertiup, dan potongan-potongan dari 16 pengawal batu Crafty menghilang bersama angin kencang di jalan setapak. Cumu sudah lupa bahwa dia berada di tengah-tengah kelompok penjaga batu licik. Dia menyaksikan kejadian ini dengan keterkejutan yang tak tertandingi, tidak pernah menyangka peri udara es akan menggunakan teknik es yang begitu kuat. Tanda penghancur dingin. Akhirnya, Ye Qingxi perlahan mengucapkan nama teknik tipe es ini. Peri iblis api es milik Ye Qingxi hanya menguasai satu teknik tingkat ke-7 bertipe es dan api, diagram pemusnahan api es, dan dia selalu ingin menguasainya untuk memahami teknik bertipe es baru. Tanda penghancur dingin kebetulan adalah apa yang Ye Qingxi harapkan dapat dikendalikan oleh peri iblis api es miliknya. Hanya saja, bukan peri iblis api es tahap kelima fase ke-7 miliknya yang memahami teknik baru. Melainkan peri udara es milik Cumu yang mempelajari teknik tipe es tingkat ke-7 ini saat berevolusi ke fase ke-7. Cold Crushing Mark, teknik tipe es tingkat 7. Itu seperti telapak tangan iblis es yang mencengkeram tubuh musuhnya dengan erat. Begitu membekukan musuh menjadi patung es, itu akan menghancurkan musuh menjadi berkeping-keping. Dari teknik tipe es tingkat ke-7, Cold Crushing Mark adalah yang terkuat, dan ini bisa dilihat dari waktu pengucapannya yang panjang yaitu 5 detik. Sebenarnya, Cold Crushing Mark tidak memerlukan waktu pelafalan yang lama. Bahkan jika Ice Air Fairy hanya melafalkan selama 1 detik, ia akan mampu menyelesaikan teknik tersebut, namun, semakin lama ia melafalkan, semakin banyak Cold Crushing Mark yang muncul. Ning menggunakan waktu 5 detik untuk memanggil 16 cincin iblis es dingin. Itu berarti jika ia melantunkan mantra selama 1 detik, ia kira-kira dapat menciptakan 3 cincin iblis es dingin, yang setara dengan menyerang 3 musuh. Cold Crushing Mark adalah teknik serangan kelompok, dan tidak dapat ditumpangkan pada tubuh satu musuh. Meskipun demikian, kekuatan satu cincin adalah teknik tingkat ke-6, dan seseorang harus menambahkan efek Ice Air Fairy sebagai hewan peliharaan jiwa dunia unsur, kendalinya atas tipe es. Dan superposisi kristal misterius tingkat tinggi. Cincin iblis es dingin ini pada dasarnya setara dengan teknik tingkat 8. Dalam pertarungan kelompok, cincin ini pasti bisa langsung membunuh sekelompok besar hewan peliharaan jiwa yang pertahanannya belum mencapai setidaknya tahap ke-7 pertengahan. Mengingat itu adalah teknik pembunuh berkelompok tipe es yang sangat kuat, tidak mengherankan bahwa Ye Qingxi selalu ingin peri iblis api es miliknya mengendalikannya. Saat ini, dia hanya bisa menatap Cumu dengan tatapan iri. Ada banyak faktor yang memengaruhi pemahaman teknik oleh hewan peliharaan jiwa. Bakat bawaannya adalah alasan terpenting, diikuti oleh kemauan bawaannya, keyakinannya, pengaruh pelatih hewan peliharaan jiwa padanya, momentum hal-hal lain, dan lebih jauh lagi.
Sedikit keberuntungan. Dapat dikatakan bahwa setiap soul pet akan memahami teknik baru selama pertarungan. Semakin cepat seseorang memahaminya, semakin kuat kekuatannya. Hal ini juga menunjukkan potensi soul pet tersebut. Tentu saja, teknik yang dipahami oleh hewan peliharaan jiwa itu tidak terlalu abnormal. Secara normal, jika bakat bawaannya belum mencapai lapisan bawah peringkat raja, sangat sulit untuk memahami teknik peringkat ketujuh yang biasanya hanya dikuasai oleh hewan peliharaan jiwa peringkat raja. Ling, peri udara es menggunakan jurus yang sangat dahsyat, membunuh 16 pengawal batu crafty secara berturut-turut. Para pengawal batu crafty di sekitarnya menjadi sedikit takut, tidak berani terlalu dekat dengan peri udara es. Ning melantunkan mantra lainnya. Cahaya es dingin berwarna nila muncul, dan ketika cahaya ini terkumpul, sejumlah besar es mulai mengembun, dengan cepat membentuk segudang pedang beku yang sangat besar. Setiap pedang beku raksasa mencapai panjang yang mengerikan yaitu 10 meter. Pedang-pedang kristal beku misterius itu melayang di atas kepala peri udara es, melepaskan udara dingin yang membekukan. Pedang-pedang itu melayang di sana secara vertikal, secara mengejutkan membentuk susunan pedang kristal misterius beku yang memiliki jangkauan 40 meter. Ling, peri udara es menjerit panjang, dan tiba-tiba, di bawah kendalinya, 23 pedang es kristal misterius melesat ke segala arah. 23 pedang beku melesat ke 23 arah yang berbeda. Setiap pedang berada di bawah kendali peri udara es, dan dengan akurasi yang luar biasa, mereka melesat ke arah 23 penjaga batu licik. Beng, ben, beng. Setiap kali salah satu pedang beku panjang mengenai penjaga batu crafty, pedang itu akan hancur berkeping-keping. Dari 23 pedang beku ini, setidaknya 10 penjaga batu crafty terkena serangan. Ke-10 orang ini dihantam dengan kejam ke benteng gunung, dan meskipun mereka tidak mati, mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Diagram pemusnahan api es. Peri udara es telah menguasai situasi, jadi peri iblis api es milik Ye Qingzi juga menggunakan sebuah teknik. Kekuatan Ice Fire Obliteration diagram relatif terkonsentrasi. Ketika Ice Fire Demon Fairy menggunakan api es yang panjang, api itu dilepaskan ke arah jalan setapak tempat para Crafty Rock Guard berkumpul. Ada 10 penjaga batu crafty di sebelah Cumu. Setelah diagram pemusnahan es dan api muncul, 10 penjaga batu crafty segera dikurung. Tubuh batu mereka yang berwarna coklat kehitaman menanggung pembakaran ganda es dan api, dan mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk melawan. Perlahan menghilang dalam diagram pemusnahan es dan api. Di bawah koordinasi bersama peri udara es dan peri iblis api es, serangan dahsyat mereka dengan cepat menghabisi 50 penjaga batu licik. 50 sisanya jelas menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tidak. Tepat saat para pengawal batu licik menunjukkan niat untuk mundur, sebuah suara gemuruh terdengar dari puncak gunung yang lebih tinggi. Suara gemuruh ini seperti batu besar yang menggelinding dan membuat jantung seseorang bergetar. Cumu langsung mengangkat kepalanya dan menatap dinding batu terjal yang tinggi di atas benteng gunung. Sepasang mata seperti lubang gunung muncul 100 meter di atas dinding batu. Sepasang mata itu sepenuhnya menyatu dengan benteng gunung. Seolah-olah lapisan batu tebal itu adalah tubuh orang itu. Sepasang mata itu perlahan terbuka, dan tatapannya menatap Cumu dan Ye Qingzi yang sedang bertarung dengan para penjaga Crafty Rock. Mereka bisa merasakan sepasang mata itu menonjolkan kemarahan yang kuat dan niat membunuh yang kuat. Penjaga batu cerdik fase ke-8. Ketika ingatan jiwa Cumu muncul, dia menentukan kekuatan hewan peliharaan jiwa ini. Penjaga batu crafty tahap ke-8 yang sudah jelas mengalami beberapa penguatan kristal. Kekuatan tempurnya jelas sedikit lebih kuat daripada beberapa komandan superior. Tidak. Penjaga Crafty Rock tahap ke-8 mengeluarkan raungan marah. Sepasang cakar batunya yang panjangnya mencapai 1 meter menjulur keluar dari benteng gunung saat ia tiba-tiba menarik tubuhnya keluar. Tubuh Crafty Rock Guard tahap ke-8 lebih tinggi dari Crafty Rock Guard normal setidaknya 1 kali. Ia persis seperti penguasa tebing saat ia dengan jahat mengacungkan cakar panjang di tangannya. Membebaskan dirinya sendiri, pengawal batu crafty fase ke-8 melompat turun dari puncak gunung yang tinggi.
Salah satu cakarnya menusuk dengan kuat ke benteng gunung saat meluncur langsung turun dari ketinggian 100 meter. Beng! Tubuh batunya yang berwarna coklat dan berat mendarat dengan keras di jalan papan, mengakibatkan gelombang guncangan muncul di bebatuan benteng gunung di sekitarnya. Bab 195, Raja Hantu di Puncak. Tidak. Mulut batu kecil yang menyerupai gua itu terbuka dan setelah mengeluarkan suara gemuruh. Dari saluran pencernaannya yang dalam keluarlah napas batu berlumpur yang dengan ganas menghantam peri udara es seperti badai pasir. Cumu, peri udara esmu bisa melawannya, serahkan sisanya padaku. Ye Qingzi melihat bahwa penjaga batu licik tahap ke-8 ini mengincar peri udara es dan dia berkata kepada Cumu. Cumu mengangguk. Dari perkiraannya, meskipun Crafty Rock Guard masih merupakan hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit, kekuatan Crafty Rock Guard tahap ke-8 ini setara dengan tingkat komandan tahap ke-8. Jika sebelumnya, hanya Iblis Putih dan Mo Xie yang bisa mengalahkannya. Namun sekarang, karena peri udara es sudah berada di fase ke-7, dan kemampuan pengendalian tipe S-nya sudah melampaui pangkat komandan. Ia pasti memiliki kemampuan untuk melawan penjaga batu licik fase ke-8 ini. Ling. Menghadapi ejekan dari Crafty Rock Guard yang diperkuat tahap ke-8, Ice Air Fairy tidak menunjukkan rasa pengecut. Aura es kristal misterius di atasnya tiba-tiba menjadi dingin dan menggigit, dan seluruh area pegunungan menjadi seperti lembah beku. Es dan salju menderu di seluruh area, dan menyebabkan gunung berdenting dan berdenting akibat benturan. Ning, domain es pecah. Kata Cumu pada peri udara esnya. Wilayah ini sudah tertutupi pecahan-pecahan es. Setelah Ning mengeluarkan Broken Ice Domain-nya keluar, semua pecahan es di dekatnya tampak telah memperoleh kehidupan, dan mereka mulai melayang di dekat peri udara es. Ketika semua es yang pecah mulai berkumpul dan berputar dengan panik di sekitar peri udara es mengeluarkan teriakan panjang. Dan semuanya berubah menjadi badai es yang pecah setinggi 30 meter. Ia menggeliat seperti ular piton es yang menyeramkan saat ia menerjang ke arah penjaga batu Crafty tahap ke-8. Tidak. Penjaga batu Crafty juga mengeluarkan teriakan marah saat cakarnya yang panjang menancap dalam-dalam ke tubuh gunung. Seketika, seluruh gunung batu mengalami perubahan aneh, seolah-olah memperoleh kehidupan. Sebuah tangan batu besar perlahan muncul dari gunung. Tangan itu panjangnya sekitar 20 meter, dan lebarnya 10 meter. Tangan itu sepenuhnya terbuat dari satu batu dan, dengan kendali penjaga batu yang cerdik. Tangan itu langsung menyapu sepetak batu besar dan menghantam badai es yang dibuat oleh peri udara es. Badai es yang pecah itu bagaikan ular piton besar yang mengamuk, tetapi ketika tangan batu raksasa menamparnya, ular piton itu jelas-jelas berubah bentuk. Dan akhirnya hanya menjadi angin kencang yang membawa beberapa es pecah ke tubuh penjaga batu Crafty. Pertahanan penjaga batu licik ini seharusnya sudah mendekati tingkat ke-8. Jika kita ingin menembus pertahanannya, kita harus menggunakan teknik yang sangat kuat. Cumu mengerutkan kening. Peri udara es hanya memiliki dua teknik yang mencapai peringkat ke-8 dalam hal kekuatan. Yang pertama adalah formasi pedang es kristal misterius. Di bawah superposisi, teknik itu mungkin menjadi lebih kuat dan benar-benar melukai penjaga batu Crafty yang berada di peringkat ke-8. Yang lainnya adalah teknik tingkat ke-7 yang baru dipelajari, Cold Crushing Mark. Cold Crushing Mark butuh waktu cukup lama untuk dirapalkan, dan itu adalah serangan kelompok. Meskipun kekuatan setiap lingkaran mendekati tingkat ke-8, serangan tingkat ke-8 ini jarang bisa berhasil pada pertahanan tingkat ke-8 Crafty Rock Guard. Bagaimanapun, pertahanan tipe batu memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap semua serangan yang bukan tipe gelap. Tidak. Penjaga batu Crafty tahap ke-8 hendak melakukan serangan balik. Hewan peliharaan berjenis batu ini juga mulai melantunkan mantra dan, sementara peri udara es sedang beristirahat, ia dengan cepat menyelesaikan lantunan mantranya. Batu kristal meledak. Partikel-partikel kristal batu kecil yang menyerupai pasir diam-diam melayang mendekati peri udara es. Seiring bertambahnya jumlah mereka, kristal-kristal batu yang menyerupai pasir ini mulai berkelompok. Setiap 10 kristal batu yang dikelompokkan bersama akan menciptakan ledakan dahsyat. Peng! Peng! Lebih dari 100 kristal batu melayang di dekat peri udara es, dan setiap 10 akan menciptakan ledakan. Seketika,
selusin energi yang meledak dan menghancurkan meledak di dekat peri udara es. Setiap kekuatan Rock Crystal Burst berada di dekat peringkat ketujuh. Ketika selusin kristal batu ditumpuk bersama, serangannya berada di peringkat ke-8. Seolah-olah batu-batuan itu hancur dari dalam, setelah kristal-kristal batu itu pecah, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Mengirimkan serangkaian, dadada, ke udara dan menghantam sisi gunung, bersarang di dalam gunung atau terbang ke kejauhan. Ling! Peri udara es mengeluarkan teriakan marah saat tubuhnya yang kristal dan tembus cahaya menjadi penuh lubang dan terluka. Pertahanan Ning juga mendekati peringkat ke-8, jadi serangan seperti itu tidak akan bisa melukainya dengan parah. Pembentukan rantai es. Ling. Mantra dimulai, namun formasi rantai es hanya berlangsung selama 1 detik. Di bawah kekuatan kehendak elemental, peri udara es tidak terpengaruh oleh serangan cakar pengawal batu crafty di dekatnya, dan ia dengan cepat menyelesaikan mantranya. 10 rantai es panjang tiba-tiba terbentuk di akhir mantra. Rantai-rantai itu saling bertautan dan tiba-tiba jatuh di kepala Crafty Rock Guard. Bang bang. Iklan oleh Pub Future. Di bawah kunci rantai es, ia terikat erat ke sisi gunung dan tidak bisa bergerak. Formasi pedang es. Beristirahat sejenak, sesaat kemudian peri udara es telah memulai mantra untuk formasi pedang es kristal misterius. Mantra itu membutuhkan waktu 2 detik, dan formasi rantai es itu kebetulan mengunci penjaga batu licik selama 3 hingga 4 detik. Dengan demikian, peri udara es tidak mendapat halangan apapun saat menggunakan teknik ini. 23 pedang panjang yang tersegel es terbentuk. Karena gunung yang sedikit ternoda, pedang-pedang itu tampak terbalik dan berada di dalam bebatuan, memberikan tekanan yang tak terlihat kepada mereka yang berdiri di bawahnya. Superposisi. Ling. Dalam 1 detik, mantra superposisi itu selesai dengan cepat. Saat peri udara es selesai melantunkan mantra, 23 pedang es tiba-tiba muncul lagi. 46 pedang es sepanjang 10 meter. Dengan aura es sebesar itu, para pengawal Crafty Rock fase bawah pun mengeluarkan teriakan ketakutan. Ling! Panggilan panjang terdengar, dan ke-46 pedang itu bergoyang saat meninggalkan gunung dan semuanya menunjuk ke arah penjaga batu Crafty fase ke-8 yang baru saja dibebaskan. Suas-huas-huas-hua. Pedang es itu terbang melewati tebing dan menghantam Crafty Rock Guard dengan keras. Crafty Rock Guard bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan mantra pertahanan sebelum langsung menyambut pengalaman 46 pedang es. Beng, ben, beng. Setiap pedang es meninggalkan bekas pedang panjang di bebatuan gunung di bawah jalan setapak. Penjaga batu Crafty tahap ke-8 terlempar dari jalan setapak ke bawah, menyeret jejak sepanjang 10 meter bersamanya, dan tubuhnya terus-menerus dihantam hingga berkeping-keping. Beng! Akhirnya, dengan ledakan dahsyat, pemboman 46 pedang es panjang itu berakhir. Tubuh Crafty Rock Guard tahap ke-8 juga berubah menjadi pecahan es dan pasir yang tak terhitung jumlahnya di atas batu yang menonjol. Bahkan inti jiwa di dalamnya tidak terselamatkan, berubah menjadi bubuk. Tidak, tidak. Bahkan setelah pemimpin mereka terbunuh, sisa pengawal batu cerdik tentu saja tidak berani berlama-lama dalam pertarungan. Mereka semua mensubscribe channel Novel Donghua dan berlari ke bebatuan dan menyatu dengan gunung, tidak berani keluar lagi. Para pengawal batu licik berlari sangat cepat. Dalam beberapa detik, seluruh jalan yang berantakan itu kosong kecuali Cumu, Ye Qingxi, dan hewan peliharaan jiwa mereka. Cumu menatap peri udara es yang jauh lebih kuat dan berkata, mampu mengendalikan 46 pedang es kristal misterius bahkan saat tergantung, kekuatan kendalimu telah meningkat. Ling. Setelah mengalahkan penjaga batu cerdik tahap ke-8 dan menerima pujian dari Cumu, peri udara es juga mengeluarkan panggilan kegirangan, perlahan melayang di depan Cumu. Ini bukan cara yang baik. Jika kita terus naik, kita pasti akan bertemu lebih banyak hewan peliharaan jiwa. Namun orang-orang sekte elemental dapat langsung melewatinya karena pertempuran kita. Ye Qingxi melihat ke bawah dan memberitahu Cumu. Memang ada masalah. Kita harus bertarung hebat dengan mereka. Tetapi pertama-tama aku harus memilih posisi yang menguntungkan. Cumu saat ini tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka hanya bisa bertarung. Jika terjadi yang terburuk,
dia akan menggunakan setengah iblis lagi. Bagaimanapun, dia memiliki Ye Qingxi. Efek samping yang terlalu parah seharusnya dapat dikendalikan oleh Ye Qingxi. Ye Qingxi mengangguk, dan melihat ke atas gunung, ingin melihat apakah ada tempat yang cocok untuk pertempuran. Awan semakin tinggi. Ketika seseorang memandang ke atas, seseorang dapat melihat puncak gunung. Dan di titik tengah antara puncak dan jalan setapak, Ye Qingxi menemukan tempat seperti tebing. Kabut tipis melayang di area itu. Namun, saat Ye Qingxi menatapnya dengan saksama, dia tiba-tiba melihat lengan hitam bergerak. Lengan itu tampak berjalan perlahan ke tepi gunung. Cumu, cepat lihat. Ye Qingxi segera menunjuk organisme yang berada ratusan meter di atas mereka dan berkata kepada Cumu. Cumu mendongak dan segera melihat hewan peliharaan jiwa berdiri di tepi gunung. Kesan pertama Cumu adalah raksasa bertubuh kekar yang berdiri tegak dari atas sambil melihat ke bawah. Itu memberi kesan agung, seolah-olah itu adalah raja yang berdiri di titik tertinggi di dunia dan melihat ke bawah ke wilayah kekuasaannya. Cumu terdiam, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar karena bahagia. Raja Hantu, Tuan Muda, itu adalah Raja Hantu. Suara Litua bergema tajam di otak Cumu. Bahkan lelaki tua itu tidak dapat mengendalikan emosinya dan mulai berteriak. Raja Hantu. Hewan peliharaan jiwa peringkat raja yang kuat dengan kombinasi kekuatan, pertahanan, dan teknik batu tipe batu dan hantu. Di samping dua pintu kota langit berwarna berdiri dua raja hantu yang tangguh dan agresif. Ketika banyak pelatih hewan peliharaan jiwa berjalan melewati pintu, mereka semua akan melihat ke atas ke hewan peliharaan jiwa tingkat raja ini dan mengungkapkan ekspresi kerinduan dan keinginan. Saat Cumu berjalan di kota langit berwarna dan melihat patung raja hantu, dia juga tersentuh. Karena dia hanya kehilangan hewan peliharaan jiwa yang lebih menonjol dengan perpaduan antara kekuatan dan pertahanan. Yang tidak dipikirkan Cumu adalah bahwa ternyata ada raja hantu di puncak kristal surgawi ini, dan satu di bawah fase ke-6. Pangkat raja dapat ditangkap jika mereka berada di bawah pangkat ke-6. Setelah pangkat ke-6, membuat mereka tunduk sangatlah sulit. Cumu yakin bahwa raja hantu yang berdiri di dekat tepi gunung itu pasti belum dewasa dan sangat mungkin untuk ditangkap. Darahnya mulai mendidih dan pada saat ini, Cumu menggigil karena kegembiraan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.